Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan sebelum lanjut video ini, ada yang pengen gue kasih lihat kepada kalian. Jadi tunggu sebentar. Ini dia. Kami mencapai prestasi baru, yaitu sebagai brand smartphone nomor 1 di Indonesia berdasarkan laporan IDC kuartal pertama tahun 2020. Nah, itu tadi adalah cuplikan dari acaranya Vivo di tanggal 16 Juli 2020 atau hari dimana gue bikin video ini. Jadi tadi siang jatuhnya ya, ada launching dari Vivo di YouTube, yaitu adalah launching untuk ini X50 series, ada X50 Pro, ada X50 yang diluncurkan hari ini. Dan nggak cuma itu, karena ada juga TWS-nya Vivo, yaitu adalah Earphone Neo. Dan ketiga device ini diluncurkan di hari ini dan sudah bisa dipesan setahu gue, dan rincian harganya ada di deskripsi. Dan juga melalui video ini sebenarnya gue pengen mengucapkan selamat kepada Vivo karena akhirnya setelah 6 tahun yang panjang itu bisa mencapai peringkat nomor 1 menurut data dari IDC di kuartal 1 2020. Jadi selamat menjadi nomor 1 di Indonesia untuk kuartal 1 2020. Semoga bertahan di kuartal-kuartal berikutnya dan mungkin bisa berlanjut terus-terusan gitu ya. Kita doakan bersama-sama saja. Gue doakan yang terbaik, dan ini adalah device yang juga katanya terbaik dari Vivo Indonesia selama ini. Ini adalah device yang bisa dibilang speknya tertinggi dari semua smartphone yang pernah dibawa Vivo masuk ke Indonesia, yaitu adalah X50 dan juga X50 Pro. Dan sebenarnya untuk sebuah seri masih ada satu varian lagi, yaitu adalah X50 Pro Plus, dan itu nggak masuk ke Indonesia. Yang masuk hanya dua ini, X50 dan juga X50 Pro. Dan di video kali ini gue pengen unbox kedua device ini sekaligus, dan juga gue pengen unboxing ini nanti di ujung video sekalian ngasih tahu apa aja yang akan kalian dapatkan di paket pembeliannya. Jadi kalau kita lihat kemasannya sebenarnya itu tidak banyak berbeda karena bisa dibilang identik, kecuali ada tulisan Pro dan di sini tidak ada tulisan Pro-nya. Kemudian di bagian belakang juga sebenarnya tidak ada hal yang signifikan berbeda, maupun dari material, dari desain. Bagian kotaknya ini identik sama, jadi tidak ada yang berbeda. Dan kalau kita buka kedua kotaknya, ini X50 Pro-nya gue buka, dan juga X50-nya gue buka. Ini gue taruh sini aja biar nandain beda ya. Ini X50, ini X50 Pro, biar kelihatan bedanya ya. Kalian bisa lihat kalau di sini tidak signifikan berbeda antara kedua device-nya. Paling bedanya di sini ada tulisan X50 Pro Photography Redefined. Dan memang X50 Pro ini kayaknya menyasar untuk orang-orang yang suka dengan fotografi dan mungkin secara spesifik untuk fotografer. Mungkin ya. Dan kalau kita tiriskan sejenak smartphone-nya untuk lihat dalamnya, gue taruh sini ya. Nih. Di bagian sini ada partisinya yang kalau kita buka, set. Sebenarnya isinya bisa dibilang identik sama, hampir nggak ada bedanya sama sekali. Ya, paling nomor IMEI-nya beda. Ya dong ya. Jadi di sini dapat free jelly case, ya, dua-duanya dapat. Kemudian ada stiker IMEI-nya, sama ya. Maksudnya sama-sama dapat stiker IMEI, nggak mungkin nggak dapat. Ya, kemudian di sini dapat buku panduan dan juga ada SIM ejectornya juga, ya, sama-sama dapat. Kemudian ini ada kabel charger harusnya ya, USB Type C. Ya, dua-duanya juga dapat. Kemudian ini ada kepala chargernya, dimana kepala chargernya ini mungkin sedikit berbeda dibandingkan untuk yang device-device sebelumnya, karena ini adalah Vivo Flash Charge 2.0 dan ini 33 watt. Jadi memang berbeda, tapi di kedua tipe ini identik sama. Dan ada satu hal yang menarik dari chargernya ini, yaitu adalah chargernya itu made in Indonesia. Jadi kalau kalian cek di bagian belakangnya ada tulisannya made in Indonesia. Dan ini menunjukkan kalau Indonesia sebenarnya bisa sebagai supplier, Indonesia bisa sebagai penyedia dan penunjang TKDN bagi pabrikan luar negeri untuk produksi di Indonesia. Sebuah hal yang membanggakan dan Vivo menggunakan itu. Jadi ya, gue turut senang dengan penggunaan charger made in Indonesia ini. Bagus. Ini juga dapat earphone dan kayaknya di dalamnya ada dongle-nya karena ada plastik-plastik lagi, bentar. Dan ya, ini adalah dongle-nya. Kemudian kalian juga dapat ekstra ear tips juga di dalam sini, jadi agak lengkap ya sebenarnya. Dan memang handphonenya itu tidak punya audio jack combo di lubangnya gitu, nggak ada. Di sini harus pakai dongle untuk kedua handphone ini. Jadi kalau kalian masih pakai earphone yang pakai kabel atau pakai bawaannya ini, ya kalian harus pakai ini. Tapi kalau kalian pakai si
earphone Neo kalian nggak perlu pakai itu karena ini koneksinya Bluetooth gitu. Jadi ini lebih ringkes. Nanti gue bahas di ujung video. Dan udah, isinya hanya itu aja kotaknya untuk kedua smartphone ini. Sisanya adalah perbedaan di smartphone-nya. Jadi gue akan bahas smartphone-nya setelah gue rapihin ini dulu. Dan ini karena identik jadi tidak boleh tertukar ya. Tadi yang mana nih? Dan kemudian untuk kedua unitnya di sini, nih gue lepas dari plastiknya dulu ya. Sebentar. Warnanya. Oke, jadi ini adalah kedua device-nya. Ini adalah X50 dan ini adalah X50 Pro. Dan warnanya ini menarik banget karena keduanya secara tekstur sebenarnya memiliki warna yang ya teksturnya rada mirip gitu ya. Tapi warnanya berbeda. Ini adalah Alpha Gray disebutnya. Sedangkan ini Frost Blue kalau gue nggak salah. Dan ini ya gue nggak bilang signifikan berbeda, tapi memang berbeda antara yang Pro dan yang tidak Pro gitu ya. Kemudian dari layout kamera jelas berbeda sekali kalau kalian lihat. Yang jelas kalau yang X50 Pro ada tulisan Pro-nya di bagian layar, sedangkan kalau yang X50 tulisannya adalah AI Quad Camera karena memang layout kameranya berbeda dan spesifikasi kameranya berbeda. Untuk kamera utama dua-duanya sama sebenarnya 48 megapiksel dan kemudian juga punya potret kamera 13 megapiksel. Tapi yang membedakan di sini ada yang namanya periscope ya, kamera periskopnya 8 megapiksel, sedangkan di X50 ini adanya adalah kamera makro 5 megapiksel dan keduanya pun masih dilengkapi lagi dengan kamera ultrawide 8 megapiksel. Jadi ada perbedaan, ada persamaan untuk kamera belakangnya, tapi kamera depannya dua-duanya sama 32 megapiksel. Dan untuk penyebutan dari kamera-kameranya gue tulis di bagian bawah ya, jadi kalian semoga tidak salah, karena kalau Vivo tuh namanya harus benar, nggak boleh salah untuk penamaan kameranya gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang juga, ini adalah seri yang bisa dibilang spesifikasinya tertinggi dari apa yang pernah Vivo bawa ke Indonesia, karena ini menggunakan prosesor yang juga berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini menggunakan Snapdragon 765G, sedangkan ini menggunakan Snapdragon 730. Dan untuk RAM-nya dua-duanya sama 8GB, dan untuk storage-nya agak berbeda. Ini 128GB, tapi kalau yang ini 256GB. Jadi sebenarnya secara storage lebih dari cukup. Kemudian untuk layarnya ini juga bisa dibilang sama karena layarnya menggunakan AMOLED Full HD 6,56 inci, dua-duanya sama. Kemudian juga layoutnya bisa dibilang mirip-mirip, kamera depannya juga peletakannya sama ada di sini. Ini sambil gue nyalain ya. Dan karena ini adalah smartphone-nya Vivo, ini menggunakan antarmuka yang namanya adalah Vantage OS dan serinya adalah 10.5 atau 10.5. Bahasa Inggrisnya begitu. Dan itu berbasis Android 10, jadi kalau masalah kompatibilitas dengan aplikasi terkini, nggak ada masalah sama sekali. Oke, dan ini gue udah selesai setting handphonenya, dan ini juga udah gue setting sama biometriknya. Jadi biometrik yang gue pakai di sini ada face unlock dan juga ada fingerprint di layar kayak gini. Ya, khasnya Vivo banget. Dan sebenarnya gue suka banget sama UI-nya karena terlihat simple dan juga it's so fast. Gue nggak tahu apakah ini faktor dari prosesornya atau memang karena optimalisasi dari Vantage OS-nya. Ini cepet banget sih. Terlihat seperti pure Android gitu, gue nggak tahu kenapa. Terlihat clean dan juga ya bagus. Dan untuk X50 series ini sebenarnya ini dibilang adalah flagship fotografi. Dan gue nggak tahu sebenarnya kenapa dinamakan seperti itu, tapi katanya sih karena kameranya ini keren banget, terutama sih yang Pro ini ya, yang X50 Pro. Dan gue akan jajal si X50 Pro ini kameranya seperti apa. Dan untuk kamera sendiri sebenarnya ada 3 hal yang bisa di-highlight terutama di X50 Pro ini, yaitu adalah pertama gimbal stabilization, karena ini kalau kalian lihat ya bentuknya beda banget sama yang X50 karena memang katanya di sini ada yang namanya gimbal stabilization, di mana kalian bisa ngambil foto dan juga video tanpa perlu stabilisasi eksternal lagi, jadi nggak perlu pakai gimbal, langsung aja pakai handphonenya gini bisa sestabil itu. Nah tuh, gue sampai ribet ngomongnya ya. Pokoknya sebegitu stabilnya sampai kalian nggak perlu alat bantu apa-apa lagi. Jadi kalaupun pundak kalian hobi goyang-goyang ya waktu ngambil foto, itu hasilnya tetap stabil. Semoga. Tapi kalau pundak kalian goyangnya terlalu parah, mendingan saran gue ke dokter sih. Siapa tahu itu ada gangguan apa gitu tuh. Anyway, selain gimbal stabilization, ada juga namanya extreme night vision, di mana terutama si X50 Pro ini ada yang namanya Astro Mode gitu, jadi bisa ngambil gambar
langit gitu dengan lebih luar biasa. Jadi kalian bisa ngambil gambar Milky Way dan malam-malam berbintang gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya super moon, dan kalian bisa lihat di modenya di sini ada yang namanya super moon ya. Tapi karena gue nggak tahu kenapa, kayaknya di luar lagi mendung, gue nggak melihat bulan tadi waktu gue jalan-jalan keluar, jadi gue nggak bisa foto bulan. Paling gue foto bulan di kalender. Kan ada bulan di kalender soalnya kan, gue foto ya. Maaf receh. Kemudian juga yang nggak kalah keren adalah hyper zoom. Kalau yang X50 Pro ini bisa sampai 60 kali, kalau yang X50 ini katanya sih bisa sampai 20 kali. Jadi ya cukup jauh sebenarnya. Jadi kalau kalian hobi ngintipin tetangga mungkin nah, jangan kasih contoh jelek. Misalkan ya nonton bola dari jauh, karena sekarang kan lagi distancing kan, harus berjarak. Jadi kalau foto jauh-jauh nih tetap bisa digunakan. Bagus gue ngelesnya ya. Dan ada satu hal lagi yang menarik di kedua handphone ini, ya cuman gue contohinnya pakai yang Pro aja. Jadi kalau kalian lihat di handphonenya ini ada yang gambarnya kayak kamera proyektor itu. Nih kalian tap, kemudian kalian select ke objek ya. Kalian pilih objeknya, dia akan nge-crop sendiri. Tuh. Dia akan framing kalau gue nyebutnya, framing yang paling ideal dan paling pas untuk objek yang kalian select tadi gitu. Dan kalau kalian rekam videonya, meskipun kalian miring-miring ngambilnya ya, kalian muter-muter gitu, hasilnya tetap yang di dalam frame aja. This is so cool, seriusan deh. Dan sebenarnya ini kepake banget untuk orang-orang yang pengen spesifik angle tertentu ketika lagi bikin sebuah tayangan, misalkan vlog gitu. Kalian pengen angle tertentu dan cuma pengen yang frame itu aja, itu bisa enak banget. Jadi misalkan ngambil gambar produk gitu, gambar ini, kemudian gue framing di produknya aja, dan kemudian gue goyang-goyang gitu, gue pindah-pindah, dan itu tetap nyorot ke produknya, dan itu membuat mudah banget menurut gue. It's so cool. Dan kemudian di sini juga ada yang namanya ultra stable, di mana kalian bisa ngambil gambar yang super stabil banget ya. Beneran stabil banget. Gue sampai bingung kenapa bisa mengambil gambar sestabil itu. Jadi untuk sebuah gambar yang gue ambil secara dadakan dan ya asal jalan aja, asal jepret aja gitu, menurut gue itu keren banget sebenarnya. Gue kagum dengan kemampuan gimbalnya so far sejauh ini, tapi nanti mungkin akan gue tes lebih ekstrim lagi ya, karena semakin bagus kapabilitasnya, gue akan semakin ke-trigger untuk mengujinya dengan lebih aneh ya. Jadi tungguin aja nanti di reviewnya, dan mungkin di video eksperimental yang pengen gue buat nanti, tungguin aja di channel ini. Sebelum video ini berakhir, gue pengen unboxing ini. Ini adalah sebuah hal yang mengagetkan menurut gue dari Vivo, karena gue nggak menyangka Vivo mengeluarkan TWS, tapi mereka mengeluarkan ini. Dan ini gue buka aja langsung ya. Ketika kita buka, kita langsung akan mendapatkan unitnya di sini. Dan gue sebenarnya bingung kenapa sih Vivo kayaknya suka banget gemerlap gitu ya, karena nuansanya itu gue yakin berbeda banget dibandingkan TWS lain yang pernah kalian lihat ya. Nuansanya sungguh berbeda. Beda banget gak sih? Kayak kelap-kelip banget gitu. Dan dalamnya pun juga. Dan ini tadi di bagian depannya ini ada buku panduannya gitu dan kartu garansinya di bagian sini. Kemudian kalau di kotaknya, kalau kita buka, ini ada kabel chargernya, dan udah isinya cuma gitu doang. Jadi memang ini terjangkau banget dan bentuknya memang beda banget sih. Seriusan, bentuknya beda banget dan memang ya mungkin lebih feminim untuk sebagian orang, tapi kalau secara desain ini masuk banget dari sisi warna dan lain-lain. So sebagai sebuah kesatuan ini masuk menurut gue. It's a really good design. Dan untuk kualitasnya juga nanti mungkin akan gue bahas, tapi ini mungkin juga gue bahasnya nggak di YouTube. Kayaknya ini gue bahasnya di Instagram gue aja, karena gue sering mereview juga di Instagram gue. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue, silahkan follow di @wisnukumoro, cari aja di Instagram. Dan ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai semua device ini, cek link di deskripsi. Dan juga tungguin reviewnya di channel gue. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!